Selamat datang kembali di channel Oyen Keke. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat ini langkah ketujuh mengejutkan Xiaoyan tampaknya terus-menerus meledak dengan gila-gilaan yang membuat dampak yang mengerikan seakan-akan menghancurkan semua orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Suho diselimuti paksaan yang sangat kuat. Bahkan paksaan lebihnya menakutkan dari sebelumnya. Segera, Suho menyemburkan seteguk darah besar keluar dari seluruh tubuhnya. Melihat pemandangan itu, Suho mengangkat kepalanya menatap dua bola cahaya yang kecepatannya kedua bola cahaya yang berangsur-angsur menjadi melambat, yang menunjukkan bahwa kekuatannya telah menurun. Bahkan Suho tidak bisa menggoyahkan langkah ketujuh mengejutkan Xiaoyan, yang membuat Suho tersenyum kecut. Meskipun dia masih memiliki banyak keterampilan bertarung, tetapi tidak ada satupun keterampilan yang mampu bersaing dengan langkah ketujuh Xiaoyan. Menghadapi seperti situasi ini, mata Suho menunjukkan warna kegilaan dan menatap ratusan avatar yang semuanya berdiri di udara. Segera ratusan avatar berubah menjadi pelangi panjang, menyapu ke arah bayangan kaki Xiaoyan, dan dengan putus asa, mereka bergegas ke udara, bersiap meledakkan diri mereka sendiri ke arah bayangan langkah ketujuh Xiaoyan. Di bawah tatapan semua orang, pemandangan semacam ini sangat tidak terbayangkan. Satu demi satu mereka bertabrakan dengan bayangan kaki Xiaoyan di udara. Mereka meledakkan diri dengan kekuatan sangat kuat. Meskipun sebagian besar dari avatar Suho baru mencapai dewa pertempuran, tetapi dengan metode peledakan diri pasti akan memberikan dampak pada tubuh utama Suho. Karena pada saat ini, Suho tidak memiliki cara untuk menghentikan langkah ketujuh Xiaoyan. Meskipun dia mendapatkan dampak yang sangat besar, tetapi jika dibandingkan dengan kematian dari beberapa avatar, seharusnya dapat mengguncang langkah ketujuh Xiaoyan. Namun sayangnya, meskipun dampak peledakan diri sudah sangat menakutkan, tetapi itu masih jauh dari cukup. Melihat pemandangan itu, Suho mengatupkan giginya lagi, dan dapat terlihat di sudut mulutnya mengalir darah segar yang membuat wajahnya terlihat pucat. Karena dampak dari peledakan diri dari beberapa avatarnya terlalu besar untuknya. Jadi dia tidak punya pilihan lain saat ini selain menghentikan peledakan diri dari ratusan avatarnya. Bahkan Xiaoyan juga tidak pernah berpikir bahwa Suho cara ini untuk menghadapinya. Ketika metode ini digunakan, itu juga akan menyebabkan dampak besar bagi tubuhnya sendiri. Karena semakin banyak avatar yang meledakkan diri, akan semakin besar dampak yang harus ditanggung pada tubuhnya. Keluarga besar yang sama juga telah membayar untuk ledakan klan kedua, dan pertempuran di antara mereka telah sampai pada tabrakan antara kartu truf. Dan puisi bagus semacam ini berarti sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran, jelas Xiaoyan. Dalam tabrakan semacam ini tidak ada satupun dari keduanya mendapatkan keuntungan, karena pada saat yang sama Xiaoyan juga menggunakan langkah ketujuh dan harus membayar harga yang sangat besar. Begitu pula dengan Suho yang harus menggunakan metode penghancur dari avatarnya sendiri. Namun, pertarungan telah mencapai titik ini dan keduanya sama-sama telah menggunakan kartu truf mereka masing-masing. Jadi Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertarungan ini. Jelas untuk Xiaoyan, dia masih dalam posisi yang menguntungkan karena langkah ketujuhnya jauh lebih kuat untuk saat ini. Meskipun Suho memiliki keterampilan bertarung zaman kuno, tetapi pagoda kekosongan roh juga menyiapkan keterampilan bertarung yang sangat kuat yang telah disiapkan oleh Yang Mulia untuk Xiaoyan. Jadi bagaimana bisa keterampilan bertarung Xiaoyan dapat dibandingkan dengan Suho? Belum lagi untuk menggunakan langkah ketujuh, Xiaoyan menggunakan kekuatan avatar dewa asli dan avatar Yonghe. Bahkan Xiaoyan juga menggunakan keterampilan 6 keinginan yang tidak digunakan waktu yang lama. Ayo, keluarkan semua yang Anda miliki
dan biarkan Anda dikalahkan dengan mudah. Xiaoyan berkata perlahan. Pada saat yang sama, mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, tiba-tiba Suho meledakkan beberapa avatarnya secara bersamaan. Namun bayangan kaki langkah ketujuh Xiaoyan belum menunjukkan ada tanda-tanda runtuh. Tetapi avatar itu tidak berhenti dan terus menghancurkan diri melawan jejak kaki besar di udara, yang membuat sedikit demi sedikit tubuh Suho mengalami kerusakan. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan juga berpikir bahwa sudah waktunya untuk mengalahkan Suho. Tapi kenyataannya, tubuh Xiaoyan masih mengering karena dia belum memiliki kesempatan untuk memulihkan ki dan darahnya, yang menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk saat ini. Namun ketika melihat Suho yang semakin lemah, dan jika Xiaoyan ingin mengalahkan Suho, dia harus segera pulih. Segera hati iblis mempercepat detak jantung Xiaoyan, yang membuat hati iblis yang dipercepat seperti bunyi genderang keluar di benak Xiaoyan. Pada saat ini, energi iblis terus mengembun, berkumpul ke arah Xiaoyan dari segala arah. Karena sebelumnya pertarungan ini adalah medan perang, secara alami banyak orang yang kuat yang telah jatuh di sini. Jadi ruang ini berisi ki sumber yang ditinggalkan dalam pertempuran. Dan ki sumber ini dapat diserap oleh hati iblis, lalu mengubahnya menjadi ki asal dewa. Dengan masuknya energi iblis, hati Xiaoyan menjadi semakin kuat. Matanya terkunci pada kristal merah dari baju besi dewa palsu yang telah habis. Segera Xiaoyan menyampaikan pesan ke dewa Tai Su Senyi berkepala 4 dan mengisi pasokan keabadian ke dalam kristal merah di dadanya, yang membuat kristal merah di dada Xiaoyan memancarkan cahaya lagi. Sebenarnya energi iblis yang masuk ke tubuh Xiaoyan bukanlah kekuatan abadi, tetapi itu memberikan Xiaoyan keberanian dalam pertempuran yang intens, dan juga memberikan ki asal dewa yang agung yang dibutuhkan Xiaoyan saat ini. Sebelumnya pemulihan Xiaoyan sangat lamban, tetapi dengan masuknya energi iblis, kecepatan luar biasa dan dapat pulih dalam beberapa tarikan nafas. Dalam keadaan linglung, Xiaoyan terkejut karena tiba-tiba dia dapat pulih dalam sekejap. Dia juga tidak menyangka bahwa hati iblis sangat kuat saat ini, karena sebelumnya Raja Iblis Tianhe hanya memberitahu Xiaoyan bahwa hati iblis dapat membuatnya lebih berani dalam pertempuran. Tetapi dia tidak menyangka akan memiliki yang begitu mengerikan, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pil pemulihan manapun. Pada saat ini, Xiaoyan merentangkan tangannya dan nyala api yang agung melonjak dari tubuhnya. Segera 3 api berwarna berbeda mulai muncul di telapak tangan Xiaoyan, dan teratai api murka Buddha yang mempesona mengembun dengan gila-gilaan. Segera Xiaoyan melemparkan teratai murka Buddha api 3 warna berputar di udara dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian naik hingga ratusan kaki melawan angin. Melihat teratai api mengembun di udara, dia sangat terkejut dan berkata dalam hatinya, seharusnya dia telah mencapai batasnya. Mengapa dia masih memiliki kekuatan? Setelah memikirkannya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan avatarnya saat ini. Segera beberapa avatar Suho menyapu dengan cepat ke arah 2 bola cahaya darah yang ditutupi lautan api dan bertabrakan dengan teratai api murka Buddha dan meledak. Tuar. Setelah ledakan, itu memicu gelombang api besar, dan segala sesuatu yang tertutup penuh dengan kekuatan penghancur memancarkan kekuatan yang kuat dan menyilaukan, yang membuat mata semua orang tertuju pada cahaya ledakan. Jian Xiangyang melihat ke arah Xiaoyan dengan tidak percaya dan berkata, kekuatan macam apa yang dimiliki anak ini? Karena pada saat ini Jian Xiangyang melihat Xiaoyan tidak berhenti dan masih melihat membentuk segel api di tangannya. Karena sebenarnya serangan yang begitu menakutkan hanyalah untuk melabui Suho, dan kartu truf yang sebenarnya sedang disiapkan Xiaoyan. Secara alami,
Jian Xiangyang dapat melihat sekilas pengaturan Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan terus-menerus memberikan kejutan tak terduga Jian Xiangyang. Karena teratai api semacam ini telah beberapa kali digunakan Xiaoyan dalam perang ini. Bahkan sisa kekuatannya penghancur dalam gelombang api belum hilang sepenuhnya. Tetapi teratai api lain mengembun memancarkan kekuatan penindas yang lebih kuat. Karena teratai api 3 warna ini menggunakan kekuatan alam leluhur dewa perang. Pada saat ini, Suho menggunakan hampir 30 kali kekuatan avatar yang lebih kuat untuk melindungi tubuhnya dari bayangan kaki langkah ke-7 dan belum dapat menyelesaikannya. Serangan dari teratai api telah memborbader ke arah yang membuat pemblokiran dari avatar semakin melemah. Namun Xiaoyan sepertinya masih pada puncaknya, dan serangan teratai api kedua yang lebih menakutkan menyapu dengan liar menyelimutinya dan meledak. Duar-duar. Setelah ledakan kedua, teratai api ketiga dan keempat terus memborbader Suho. Ketika Jian Xiangyang melihat pemandangan ini, ada garis hitam muncul di kening semua orang, seakan memiliki permusuhan dan kebencian itu.